لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة دينك بحر من آمال شط الجمال الأحلام ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام الإسلام Tapi mari kita sama-sama belajar. Ada kekurangan, saling mengingatkan kenapa kita semua ini hanyalah manusia biasa. Ibu-ibu yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin memang kapan mau ini atau mungkin gabung di masjid nak bakar. Ya, mungkin lain juga nak sampaikan Ustaz Umar atau sudah nak sampaikan Ustaz Umar yang ceramah di Sejumar, ya. Nah jelaskan ibu apa perbedaan memperingati dengan merayakan. Atau tenar dianggar gara-gara bayau. Nah orang imam bayau dan lekang. Ya, dijelaskan ini. Memperingati terserah. Ya betul. Itu saja bu. Sirik-sirik itu pun anak-anak majelis taklim Ahilatul Meseng itu datang memperingati dengan merayakan. Yang nama saya ulangi, yang namanya merayakan harus dilaksanakan tepat waktu. Contoh hari raya Idul Fitri. Coba deh makilap pasar tanggal 2 Syawal. Udah tidak anak-anak tahu takut tulan tuh. Masa toroklah pasar 2 Syawal padahal tanggal 1 Syawal. Coba deh makilap pasar tanggal 30 Ramalang. Nah karena puasa ini tahu memilak puasa. Itu ya, tapi yang namanya memperingati Maulid, memperingati Isra Mi'raj, memperingati Muharram mau dilaksanakan sebelum ataupun sesudah tidak ada masalah. Nah karena Ustaz elokan mau di bulan Ramadan tidak ada masalah. Karena kenapa memperingati jangan kita bangga-bangga biar mau di bulan Ramadan tidak ada masalah. Ustaz biasanya juga ada sampaikan Ustaz Sem toh. Kalau tapi mungkin dilupai karena mau di tahun lalu. Nggak sampai ke Ustaz Sain. Nah kalau Ustaz, kenapa saya nggak ada maulid lagi kah? Bikin habis telur. Jangan pikir bilang maulid atau apa. Saya bilang Nabi dulu tidak maulid. Siapa bilang Nabi tidak maulid? Nabi dulu itu caranya bermaulid beda dengan kayak kita. Maulidnya itu Nabi, ya. Apakah dibilang memperingati maulid? Memperingati kelahirannya Rasulullah SAW. Maka maulidnya Nabi lahir hari Senin. Allah Senin jadi Nabi tak. Maka itu Nabi setiap hari Senin maka dia berpuasa. Bayangkan kita yang memperingati maulid. Karena kenapa? Dia tompoknya nak jadi maulid. Sudah dia payau. Kalau ada telur, jadi punya erok yang maulid setiap hari Senin. Setiap hari Senin angan dari payau. Baju pun ada yang taratu payau. Jangan bilang begitu. Ya, kan ada kaum itu yang bilang musuh tidak ada di sini. Ya, di sana. Atau di sana. Tapi di mana kita tinggal bu? Oh, di sana. Ya, jadi yang namanya itu maulid terserah kita kapan memperingati. Tapi sekarang mau kijanki bulan lewat tidak ada masalah. Tapi yang namanya bulan Rabiul Awal itu sudah lewat. Sekarang doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita kembali dipertemukan dengan bulan Maulid tahun depan. Itu ji. Ya, bukan bilang bayar ini dengan bayar anak saya ini dengan bayar. Ya, tapi apa? tapi intinya ya kita masih merindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Tapi dengan merindukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka di bulan Rabiul Akhir ini kita harus mencintai Nabi dengan menghidupkan sunnah dalam kehidupan. Hidupkan sunnah dalam kehidupan kita. Ya karena batunya kita mau dinampar orangnya Nabi ta. Batunya mau du, batunya masih kan nampar salawat. Sini saya bu. Kenapa gambar-gambar nih kodong salawat kan? Rituntungi lagi belum tentu salawat. Apalagi pun nanti rituntung. Ya, ingat Allah memerintahkan kita untuk salat. Biasa laki Allah salat. Secara logika bu, tidak pernah toh?
Tidak pernah. Allah memerintahkan kita berpuasa, zakat, naik haji. Biasa kini Allah yang biasa naik umrah. Tidak pernah. Tapi Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Mana buktinya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ini Allah sendiri yang tulis di dalam Al-Qur'an. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Bagaimana dengan kita? Jangan kita bilang pergi majelis taklim baru bersalawat, sudah ki salat, salawat ki sedikit, tidak ada masalahnya. Bahkan yang namanya salawat banyak sekali manfaatnya, banyak sekali keuntungannya bagi kita yang masih hidup di dunia. Bahkan ada malaikat yang menjamin barang siapa yang bersalawat kepada Nabi, malaikat Mikail menjamin tidak akan mengangkat kepalanya di hadapan Allah kalau orang yang bersalawat tersebut diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu barakatnya salawat. Malaikat Jibril, tahu jembatan Siratal Mustaqim, Bu? Tahu? Biasa dengar. Dengar yang namanya jembatan Siratal Mustaqim, satu rambut dibagi 7. Bagaimana tipisnya itu, Bu? Kira-kira. Satu saja kemudian akan dibagi 7. Sehelai rambut akan dibagi 7. Tapi barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril, sahabatnya Rasulullah, bahkan kasih sayangnya Rasulullah akan menuntun kita melewati jembatan Siratal Mustaqim. Itu jaminannya malaikat Jibril. Ustaz, lewat di bulan Rabiul Awal, tena mau gunana salawat kana. Ustaz, sudah di Maulid, masuk di Rabiul Akhir, mau masuk Jumaidil Awal, Jumaidil Akhir. Ramadan Saban, Ramadan nih. Tenana disari waktu. Kenapa? Hidup di dunia ini hanyalah sementara, bukan selamanya. Makanya bekali diri kita, tambahkan amalan-amalan kita dengan memperbanyak yang namanya salawat. Sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Satu kali lagi, Bu. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda itu, Bu. Lihat suasananya ruangan. Karena kenapa? Sudah ada malaikat rahmat yang datang, sudah ada malaikat pencatat amal kebaikan. Setidaknya amalan salawat yang barusan ibu-ibu bacakan sudah dicatat oleh pencatat amal kebaikan. Makanya perbanyak sunnah di bulan Rabiul Akhir ini. Karena kenapa? Mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama dengan kewajiban dengan iman. Allah akan menghiasimu dengan mengampuni dosa-dosamu. Nah, maksudnya ini Rasulullah. Jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan tongki bilang, itu Rasulullah pergi majelis taklim tidak naik motor. Jadi mau naik apa malah, mau naik unta. Kebanyakan tahu tidak mau pergi begitu, Bu. Bilang tidak nak kerja dulu Rasulullah. Karena bilang Rasulullah di sini itu mencintai ke Allah kalau diikuti Rasulullah. Apa yang dikerjakan Rasulullah berarti itu juga dikerjakan. Belum tentu, Bu. Makanya itu dibilang, ya, zaman dulu itu dengan zaman sekarang beda. Dulu kan tidak ada motor, unta ji. Nah, kalau begitu Pak, kalau mau pergi di pasar jangan tomiki naik motor, naik unta tomiki. Nah, itu. Nah, apalagi kalau mau keluar naik motor jemput anak sekolah,
jemput anak mengaji, jangan telekko saja dipakai. Kebanyakan itu sekarang langsung mami telekko na pakai, karena mau gampang. Ya, tapi mencintai Rasulullah, ya, mengikuti akhlak-akhlak dan keteladanannya. Salah satunya apa? Ini biasa ada muncul kalau maulid. Cuma bukannya adu maulid ini. Ada muncul kalau maulid apa? Apa biasa dilihat kalau maulid orang? Ada telur. Ya, selain telur, apa? Pisang, pohon pisang, termasuk batang pisang. Ya, apa maksudnya itu, Bu? Tan rancara denanya toriolowa, mungkin itu batang pisang ya memang untuk terjadi. Nah, pakai memang toriolowa toh? Tapi kira-kira apa maksudnya? Apa maksudnya? Kenapa setiap maulid itu biasa ada batang pisang? Ada yang tahu? Ya? Hilang? Tiang, oke. Satu. Tiang. Tapi sebelum kita bermaulid mulai kecil sampai sekarang kuliah pota amauruki ini yang jadi kanaya buraunti. Kira-kira apa maksudnya? Ada maknanya itu, Bu. Apa maknanya? Banyak gunanya, itu intinya. Maka sifat yang dimiliki oleh pisang, pohon pisang, harus dimiliki oleh manusia, dan sifatnya ini sudah dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Selalu disampaikan Ustaz Hilal, andalannya juga kalau ceramah. Khairun nas anfa'un linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk banyak orang. Ciri saya deh untia, Bu. Banyak manfaatnya. Akarnya bisa jadi sayur. Betul toh? Kulit batang pisang, makanan sapi, makanan kambing. Cocok. Batang pisang bisa jadi rakit. Toh? Bisa jadi rakit. Bahkan batangnya, saya pernah juga ceramah di Kalimantan sama Ustaz saya ikut, tapi beda kelompok, ya. Dimasakkan itu sayur batang pisang. Enak. Dia enak. Kalau tidak percaya, kita pulang begitu lemah, tak baru masak, baru panggil Kak. Ya, itu batang pisangnya. Kemudian daunnya, bungkus barongko. Toh, apalagi kalau pisangnya. Pisangnya lebih banyak gunanya. Kalau masih muda, sanggara pepe. Adakah? Di sana, ya. Makanya mencintai Rasulullah SAW, tanamkan dalam diri kita akhlak-akhlak Rasulullah. Khairun nas anfa'un linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk banyak orang, ya. Salah satunya apa? Bermanfaat untuk tetangga, tidak usah jauh dulu. Bermanfaat untuk tetangga, bermanfaat untuk saudara-saudara, bermanfaat untuk keluarga, dan bermanfaat untuk majelis taklim. Sallallahu Alaihi Wasallam, pasti cara kita berhadapan dengan sesama manusia pasti itu akan saling menghargai. Maka timbullah yang namanya hablum minan nas, hubungan silaturahim yang baik. Maka beberapa contoh menghidupkan sunnah. Ini contoh menghidupkan sunnah dalam kehidupan Rasulullah SAW adalah membaca doa ketika masuk rumah atau makan. Selalu dibaca, Bu. Gak pakai tama mikan real liman timpun sampai ulangi. Membaca doa masuk rumah atau makan. Sekarang doa masuk rumah apa? Jangan kita, Bu, yang lain. Yang lain. Doa masuk rumah. Ada yang tahu doa masuk rumah? Itu bisa. Coba ya, Ibu. Kecanggihan teknologi bisa mempengaruhi sunnah kita untuk mengikuti namanya sunnah. Yang hedonis, budaya asing yang tak sesuai Islam, serta teknologi yang disalahgunakan, namun justru disinilah nilai menghidupkan sunnah menjadi semakin agung dan bernilai tinggi. Sini tantangannya, ya. Biar mami itu abam minta orang masih giga, si Bu Inji atau nonton ipilena antepenyo India ya. Apakah itu judulnya? Atau nonton Dando Akademi, nak kena tunggu dulu
Satu kali mami na iklang. Cocok mi. Antama mi isa na kana tunggu dulu. Saya dapat jodoh sembahyang magharibi, selesai pi menyanyi ngapain? Malam iwat tua. Tapi kapan kita melawan yang namanya itu, maka disitulah lebih besar pahalanya karena kita mau menghidupkan sunnah. Kenapa? Niatnya memang timbul dalam hati kita. Itu. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan ya dari pengajian dan pertemuan kita pada hari ini, bulan Rabiul Awal sudah meninggalkan kita. Ya, bulan Rabiul Awal sudah meninggalkan kita. Doa kita sekarang, mudah-mudahan kita kembali dipertemukan oleh Allah di bulan Rabiul Awal tahun depan, diberikan kesehatan, nikmat yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang belum ketemu jodohnya yang kedua kalinya, mudah-mudahan dipertemukan jodohnya. Itu, ya. Itu. Kemudian ya, ikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak usah yang berat-berat dulu, Bu. Tidak usah yang susah-susah dulu. Khairun nas ampam linnas. Jadikan ini kebiasaan dalam kehidupan kita. Biar sedikit apa yang bisa kita bantukan untuk orang, tapi kalau bermanfaat sekali untuk orang itu, maka kita adalah orang yang paling bermanfaat untuk banyak orang. Ikuti sunnahnya Rasulullah supaya kita apa? Dipertemukan oleh Rasulullah di surganya Allah. Jangan ki bulan-bulan Maulid pi bulan Rabiul Awal, biar di bulan akhir Rabiul Akhir, Jumaidil Awal, Jumaidil Akhir, Sya'ban, Ramadan, laksanakan yang nama ikuti sunnahnya. Kemudian perbanyak yang namanya salawat. Untuk apa? Untuk bekal kita setelah kita meninggalkan yang namanya dunia, dan salawat inilah yang membantu dan mengurangi setidaknya mengurangi beban kita selama kita hidup di dunia. Ada masalah tak salawat ki, jangan ki bilang tak butuh pika kita baru ki salawat. Biar tidak ada masalah tak bersalawat ki. Karena sekarang itu Bu, banyak orang tak butuh pika ki nah baru salat tahajud. Mau daftar CPNS, mau daftar P3K, mau daftar polisi anaknya, mau daftar polisi dia sendiri, baru salat tahajud, bangun tengah malam, lulus ki salat, nak lupa sama tahajud Bang. Ini banyak. Ya, tapi walaupun tidak ada keinginan kita, tapi selalulah kita bersalawat. Maka orang-orang tua dulu itu setiap berdoa selalu didampingi dengan salawat. Contohnya ditahu, biasa kilia anak tak kalau jatuh baru bengkak boroi ulunna, apa namanya, bengkak kepalanya, apa langsung biasa diambil? Pisau toh sama besi. Apa dibacakan Ibu? Salawat 3 kali. Apa doanya? Salawat ji. Puna torioloan jo biasa nalle basi piso, na pepe kiri batua. Na pepe kiri tempat yang keras. Na kana kambantong penne batua, na kambantong ne ulun anakku. Allahumma sholli. Tapi bukan gara-gara yang ne batua. Tapi doa tak kita, kapan kada bengkak ini batua? Baru bengkak tong kepalanya, tapi bukan itunya. Tapi gara-gara salawatnya ini doa tak cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawatnya yang antar. Coba bere Bu. Akan bawang ki kambang bi batuan akan matulun anak dia maki baca ni salawat, pasti pelek kambangi. Coba mi. Tapi pun anak ki kambang pi ne batuan akan matulun anakku tanpa diiringi dengan salawat. Insyaallah 5 menit akan kempes itu bengkak. Karena kenapa? Salawat yang mengantarkan doa kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam salawat ya Nabi ya Rasul salam ya Habib salam alaika. Ya Nabi salam
Ya Rasul salam, Ya Habib salam alaika, salawat. Subhanallah, mudah-mudahan salawat yang barusan kita bacakan sudah dicatat oleh pencatat amal kebaikan. Amin ya Rabbal. Ini pamik biasa aku saran supaya doa cepat lunas hutang. Sudah toh? Belum? Ada doa supaya cepat lunas hutang. Sudah? Belum? Allahumma khfini bihalalika an haramika wa qini bi fadlika man siwaka. Sudah? Tapi tidak di apa? Masuk di tipak bukan di sini. Tipak gimana di tipak? Pernah kayaknya juga di sini, Bu. Waktu pertama kali saya ceramah. Sudah dihafal. Pertanyaanku selanjutnya sudah dihafal. Ya? Belum? Oh, belum dicatat. Ya, sekarang hafal dan amalkan. Ya. Hafal kemudian amal. Allahumma khfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Sudah? Dibaca setiap mau tidur, setiap yakin dan percaya rezeki Anda akan datang yang tak melimpah yang kita tidak tahu dari mana datangnya. Untuk apa? Untuk melunasi utang-utang Anda. Tapi biar dia ada pegawainya di depan rumah tak, kalau ini saja dibaca Allahumma fini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka, paling bilang pakai bang bayar hutangmu. Maka selain dibaca, kita tetap berusaha, tapi usaha itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, supaya usaha kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, amalkan doa ini setiap mau tidur, bangun tidur, dan setiap pertama kali buka pintu rumah Anda. Begitu juga kalau ada penjual-penjual atau niaga gade-gadeta, pertama kali dibuka itu gade-gadeta, buka itu, baca itu, insyaallah mabarakaki. Yang penting hakul yakin. Nah, jangan juga bilang dibaca ini dia bilang aja setengah-setengah tonti. Ya, setiap sudah salat lebih bagus. Tapi kalau mau sesuai dengan kegunaannya, sesuai dengan manfaatnya, setiap mau tidur, rezeki itu banyak. Allahumma fini bihalalika, ya Allah berikan aku rezeki yang engkau halalkan. Allahumma fini bihalalika an haramika, sehingga aku terhindar dari yang engkau haramkan. Apa yang diharamkan? Hutang. Salah satu rezeki yang Allah berikan kepada kita, pada saat mau tidur kita dikasih bangun lagi besok pagi. Itu makanya kita baca lagi. Nah, makanya sebelum keluar rumah pertama kali keluar rumah baca lagi itu. Insya Allah datang rezeki, tidak tahu dari mana datangnya. Ya, yang penting percaya Ki. Dan bulan depan siapa tahu saya lagi atau siapa lagi, saya akan tagih nih. Saya mau lihat progresnya. Dan alhamdulillah, Bu, saya tidak bohong. Beberapa majelis taklim Bu Eda, ya, terkhusus di Kecamatan Pakang, langsung ada yang chat saya, chat secara pribadi, karena saya juga ada di grup BKMT, grup apa? Ustaz, terima kasih doa tak. Ya, alhamdulillah, betul-betul ada manfaatnya, karena dia amalkan betul-betul. Dia bilang, alhamdulillah, apa manfaatnya Bu? Alhamdulillah, hutangku sudah lunas setengah. Alhamdulillah, usahaku lancar-lancar juga. Itu yang penting, hakul yakin, percaya dalam hati kita, ya, dan tidak ada keraguan di dalamnya. Begitu juga dengan kepercayaan kita kepada Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan lagi di dalamnya. Mate mi Mekah. Suruh makin mari. Subscribe YouTube-nya Usbes Official. Bukan Asbes, tapi Usbes, Ustaz besar. Ustaz besar Official. Mari kita berdoa, mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini senantiasa diberikan rahmat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakati al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad